Selamat. Emang yang Selamat berjumpa kembali. memegang handphone itu yang memegang kendali. Selamat Benar. berjumpa kembali. Dia nggak megang handphone, nggak megang mic, sekarang megang handphone. Tetap dipegang lah sama dia. Selamat berjumpa kembali di obrolan pembawa rezeki. Episode berapa kak Yas? 23. 23. Ini kelanjutan dari episode 22 kemarin. Benar. Iya, ya jelas lah ya. Karena masih banyak yang harus diomongin. Sama Thomas. Benar. Hari ini kita kehadiran juga Thomas lagi. Maaf ya. Karena kemarin Thomas belum selesai sebenarnya ngobrolin tentang solo camping. Benar. Kan? Kemarin Thomas baru cerita spot-spotnya solo camping, terus gimana dia mulai bercamping itu kenapa gitu kan, baru sampai situ. Gue aja udah lupa loh minggu lalu ngobrolin apa. Padahal diulang 4 kali ya Mas. Oh mungkin karena trauma makanya gue lupa. Trauma diulang 4 kali. Mudah-mudahan yang ini nggak diulang-ulang ya. Jadi kemarin baru sampai situ gitu kan, belum banyak. Nah, Thomas belum cerita nih tentang pengalamannya dia sendiri waktu pas campingnya tuh kayak gimana gitu. Itu belum diceritain secara detail tuh. Kemarin baru a glimpse gitu kan. Jadi belum ada ininya, apa namanya, belum sampai detail banget lah gitu. Tetap dipegang, nggak apa-apa, ditaruhin aja Kak Yos, kita coba. Kayaknya suaranya kecil nih dari pick-nya kayaknya nggak Coba Kurang. gue kesini dikit, lu taruh situ aja. nah, Nah, Kalian yang berdekatan gitu berdekatan aja, aja, yang biar- nyaris hampir ciuman gitu. Ntar gue ambil kamera dulu. Gak usah. nggak usah, kita nggak suka yang begituan. Oke, lanjut nih. Jadi apa namanya, Mas? Solo camping gitu kan. Nah, setelah lu berbelanja dengan sekian banyak, Yang minggu lalu kita ngomongin tentang belanja ya? udah. Udah ya? Lu Oke. cerita bahwa lu pertama kali camping itu sama ponakan lo. Benar. Jadi belum solo campingnya. Itu bukannya di take yang gagal ya? Enggak. Oke. Lu cerita pokoknya karena risetnya kurang bagus, jadi ini kan bukan tersesat, jadi panjang lah perjalanannya. Jadi repot. Nah, ini sekarang lu harus cerita tentang solo camping lo. Akhirnya nih setelah lu melakukan sudah berpengalaman camping berdua doang nih sama ponakan lo gitu. Akhirnya lo kan pasti, aduh gue pengen camping lagi nih gitu kan. Nah, itu kapan Mas? Ininya, timingnya tuh kapan gitu? Setelah itu. Timingnya biasanya setelah gajian. Setelah itu, ya. Dulu lo waktu itu kerja Freelance. Oh, freelance. Gue selalu freelance dari awal kerja, gue selalu freelance. Berarti gajiannya tergantung proyeknya selesai atau enggak. Iya. Proyek selesai, Proyek selesai, Bayaran duitnya cair, langsung berangkat. berangkat. Nah, itu lo biasanya gimana? Lo planning lagi atau enggak? Kalau yang kayak gitu. Yang buat solo camping lo pertama kali nih, seingat lo. Gini, gue lupa minggu lalu gue udah cerita atau belum kalau gue sebenarnya paling mal. Walaupun gue seneng jalan-jalan, gue nggak suka logistiknya, gue nggak suka bagian menyusun rencananya, nggak suka. Ya, makanya waktu itu seingat gue lo sempat mention itu, makanya ponakan lo yang mengurusi itu logistiknya. Nah, begitu udah mesti berangkat sendiri, gue nggak mau repot-repot nyari tempat lagi nih. Jadi gue balik lagi ke tempat yang sama. Karena kan udah tahu nih jalannya. Tapi kali ini lebih efisien. Lebih efisien. Jadi salah naik lagi ya? Enggak. Jadi waktu sama ponakan gue itu sampai naik angkot ke Bogor, terus naik angkot, sempet naik Grab segala macem. Sekarang naik kereta ke Bogor, sampai Bogor naik kereta lagi, sampai Sukabumi. Langsung turunnya langsung ini deket sama itu Website-nya. enggak, sama yang Jogja Department Store itu. Oh, yang buat lo naik satu kali angkot lagi ya? Iya, itu karena Jogja itu deket sama stasiun kereta. Padahal di Sukabumi. Itu kemarin kayaknya gue omongin juga.
Lalu Lalu apa? sampai situ lu langsung lah naik angkot itu. Heeh. Kalau yang kemarin kan lu nyampainya kan malam kan, seingat gua. Kalau sekarang lebih cepat Lebih karena cepat. udah tahu jalan Hmm. gitu. Nyampainya jam berapa tuh? Lu berangkat jam berapa, nyampe jam berapa? Ingat nggak? Gue berangkat kan ada jadwalnya tuh. Jadi kalau lu mau ke Pondok Halimun di Sukabumi, Hmm. itu lu naik kereta dari stasiun Paledang. Stasiun Paledang itu lu tinggal nyebrang dari seberang stasiun KRL Bogor. Oh. Tinggal jalan kaki kayak 5 menit gitu deh. Oh, ini seberangnya berarti yang di... Belakangnya KFC. Oke, berarti lewat pintu depan ya, bukan lewat pintu belakang dong keluarnya. Kan Gue pintu ada nggak, dua tuh. gue nggak tahu. Kurang tahu. Gue nggak tahu. Nyebrangin taman nggak? Hah? Nyebrangin taman nggak? Nggak, Nggak. nggak ada taman. Nggak. Nyebrangin jalan iya. Ya, pasti nyebrangin Lewat, taman. lewat jembatan. Pasti sih nyebrangin taman. So anyway, kereta dari Paledang itu biasanya dulu itu jam 1 siang. Terus perjalanannya itu 3 jam kalau nggak salah Wah, masih lama ke juga ya? Sukabumi. Heeh. Tapi kan nyaman banget loh kereta itu. Kereta ekonomi apa Ekonomi biasa, kereta biasa ekonomi ya berarti ya. Ekonomi, ya. yang kursinya bisa dibolak-balik? Ngadep Eh, depan, ngadep belakang. nggak tahu, gue nggak nyobain. Takut mengganggu penumpang lain. Satu kursi berdua. Misi ya bang, terus gue udah pindahin gitu. Misi ya bang, mau nyobain bang. Satu kursi berdua. Satu kursi berdua, Yang panjang gitu kan berarti model kursi. iya yang panjang. Oh iya, ekonomi itu, benar. Berarti bisa digeblakin itu sebenarnya. Masa sih? Kalau zaman seingat gua gitu ya, ekonomi dan bisnis itu bisa digeblakin Kak Yos. Digeblakin, bukannya cuman diputer doang ya dia? Enggak, jadi yang dipindahin itu senderannya Nah biasanya. itu maksud Oh, gua, iya, digeblakin biar- itu senderannya dipindahin. iya. Dari yang tadinya ngadep mana bisa Biar nggak gitu. pusing kan kalau ini kayak Nah, soalnya ada yang apa ngadep depan ngadep Kalau jalan mundur muntah. itu 3 jam ya berarti ya. 3 jam, biasanya nyampe sono udah jam berapa tuh? 1 tambah 3 berapa anak-anak? 4 ya. 4, Belum jam terlalu 4 gelap. sore, terus dari situ sampai ke lokasi, sampai diturunin sama angkot itu paling jam 5 sore lah. Oh, Betul. lumayan cepat ya. Belum Tapi terlalu masih gelap. jalan lagi, masih jalan kaki lagi buat nyampe ke lokasi. Nih, seingat gua lokasinya dia kan lewat jalan kecil yang rada berliku-liku. Betul, Terus gua lu- nggak lewat situ. Oh, lo kalau situ. Gua nggak lewat situ. Itu yang minggu lalu gue sebut Selabintana Wetan itu jalan potong. Oh. Tapi buat pejalan kaki, bukan buat mobil. Oh, oke. Gitu. Kalau mobil iya harus berliku-liku panjang gitu. Nah, ini jalan potong. Ujungnya itu tepat sebelum parkiran di lokasi camping. Hmm. Itu tuh kayak apa ya, taman bermain gitu. Ya, Jadi ya. dipagerin gitu. Jadi begitu sebelum lu nyampe parkiran lu harus loncat pagar. Sebuah tantangan. Sebuah tantangan, lu mesti Tapi loncat ya. pagar. loncat pagar berapa meter itu loncatnya? Semotor lu doang. Yos. Soalnya gua setinggi pernah motor lu trauma ya loncat pagar, ternyata apa? Kaos gua jadi bolong gitu loh. Kalau Nyangkut. kalau gua waktu ngajak Edmond ke sono, yang bolong telapak tangannya dia. Anjir. Pas. Aduh. Jadi dia loncat kan. Loncat terus tangannya itu kayak nyari keseimbangan gitulah. Nah, nyari keseimbangannya ke batang pohon. Aduh. Batang pohonnya yang banyak duri-durinya gitu. Ngilu. Dibayangin ya teman-teman ya. Kalau dibayangin ngilu. Itulah sebabnya kalau mau camping, bawalah P3K. Bener-bener itu. P3K-nya ini apa aja nih biasanya nih yang lu bawa? Sebelum itu kita Apa tuh? tanyain, kalau enggak nih persiapan lu kan, lu berarti udah mulai persiapan lagi nih, apa aja yang dibawa dan kemungkinan lebih ringkas dibandingin dengan yang kemarin, yang pertama kali. Iya. Nah itu kalau yang kemarin kan lu bawa sosis apa segala macem gitu kan, belanja dulu di bawah. Nah kalau yang sekarang gimana? Yang pas lu solo camping ini, Sama sih, sama aja. secara makanannya sama.
Secara makanan tuh gini, apa? Gua harus karena gua nggak mau bergantung sama ini ya warung di lokasi gitu. Jadi kalau makanan harus selalu gua rencanain dan itu harus selalu gua bawa pokoknya. Dan selama tiga hari 2 malam ya. Selama 3 hari 2 malam itu gue mesti ngikutin rencana itu. Pagi makan apa, siang makan apa, malam makan apa, itu harus gue ikutin. Basinya pas. Biar basinya pas. Tapi lu bawa spare makanan nggak? Atau emang udah segitu aja? Udah segitu aja. Gue selalu bawa pas kan soalnya biar nggak terlalu berat. Tapi ada makanan cadangan itu biasanya buat istilahnya ya dalam tanda kutip buat P3K juga. Jadi gue harus selalu bawa 2, coklat sama kacang. Kacang-kacangan. Karena coklat itu katanya ya, itu tuh sumber kalori yang paling cepat diproses sama tubuh gitu. Gula ya soalnya. Gula, dan itu berguna pas bergunanya 2 kali tuh. Yang pertama pas pertama kali solo camping itu malam pertama itu gue makan malamnya terlambat. Jadi gue terlalu sibuk ngurusin masang tenda, nyiapin kayu bakar, nyiapin api unggun segala macam. Gue nggak nyadar kalau gue kelaparan. Jadi gue terus berhenti sebentar terus tiba-tiba badan gue yang udah gemeteran gitu. Kelayangan gitu. Iya, kelayangan. Gue nyadarnya gue ini pingin ke kamar mandi, perlu kamar mandi, kebelet gitu kan. Jadi gue ke kamar mandi, begitu bangun langsung teng gitu. Jalan ke kamar mandi ya hampir jatuh gitu. Ya udah gue langsung makan coklatnya. Oke. Itu tapi gue setuju. Yang manis-manis tuh emang biasanya harus dibawa kalau lo olahraga atau perjalanan yang membutuhkan stamina tuh butuh tuh. Karena emang lo nggak pernah tahu gitu. Contohnya kenapa? Lo ini ya mau bawa Neng Sani ya? Bawa yang manis-manis. Pasti pikirannya ke situ deh. Langsung cengat. Sama itu udah disebut namanya, Dios. Langsung cengat-cengir. Sani, I love you. Langsung cengat-cengir dia. Dan aku hap kamu, Neng. Oh no. Tadi mau ngomongin apa sih? Nah itu gue setuju. Setuju. Manis gitu. Emang kayak kalau sepedahan juga kan. Kadang-kadang anak sepeda tuh bawa makanan, ada istilahnya kalau mereka kayak sport gel gitu. Gel energi gel gitulah. Buat yang lari, maraton segala macam, biasanya suka bawa kayak gituan juga tuh sepedahan. Atau ya yang paling gampang ya coklat gitu. Cuma coklat ya kadang-kadang meleleh di jalan gitu kan, karena lo naruhnya juga pasti kalau yang nggak ada tas biasanya naruhnya di punggung gitu kan. Nah terus lanjut Pas, setelah di malam pertama itu gitu kan, lo malam pertama setelah keliengan sakit, malam pertama sakit. Ya, cut. kelayangan. Kan lu keliangan gitu kan. Terus habis itu lu makan lagi, masak lagi setelah lu makan itu. Iya kan, soalnya belum makan. Oke. Itu jam berapa lu beres semua tenda apa segala macam terus lu keliangan tuh kira-kira jam berapa? Kan lu nyampe jam 5-an kan. Terus siap segala macam tuh takes berapa lama? Sebenarnya kalau masang tenda nggak lama, lebih lama tuh nyiapin api unggun, milah-milah, motong-motong dan milah-milah kayu bakar gitu biar nanti nyalanya gampang. Tapi itu lebih lama. Tempat camping sebenarnya boleh itu menyalakan api unggun gitu boleh. Oh mereka jual kayu bakarnya, gitu. Emang dibolehin. Ada tempat khususnya gitu kayak gitu atau lu udah kalau lu bakar tapi harus diapain gitu? Enggak ada. Kalau setidaknya di Pondok Halimun nggak ada peraturan kayak gitu harus spesifik di mana. Soalnya gini, lo
kayak itu kan rumput gitu, rumput gajah yang tebel-tebel tuh yang enak banget kalau buat tidur siang. Kalau misalkan lu pasang api unggun terus ntar dia kebakar semua terus jadi botak gitu kan. Tapi kan nggak lama. Nggak lama. Itu nanti cepet tumbuh lagi, kita cabut dia langsung tumbuh lagi. Oke. Nah, si api unggun ini lu ngitung nggak kayak jarak dari tenda lu atau apanya gitu? Ada perhitungannya nggak? Nggak ada. Kira-kira aja. Kira-kira aja. Tapi biasanya agak jauh juga nggak apa-apa sih. Soalnya kalau buat gue sendiri ya, tenda itu cuma buat tidur. Jadi kalau nggak lagi tidur, gue nggak ada di dalam situ juga gitu. Nah, jadi, karena seingat gue emang tenda lu cuma cukup 2 orang dan bentuknya emang harus tidur ya. Mentok-mentok duduk. mentok-mentok duduk. Oke. Jadi kebanyakan di luar tenda, kalau pas malam di luar tenda atau gimana? Iya, sampai ngantuk. Apa yang dilakukan itu? Jadi Thomas melakukan gerakan yang tidak akan kita deskripsikan. Beruntung kita nggak pakai visual. So ini kesempatan mempromosikan channel gue yang lagi hibernasi. So kegiatan yang dilakukan solo camping itu ngerekam. Jadi camping sendirian itu untungnya karena gue sekalian ngerekam buat YouTube ya. Itu tuh gue nggak inget ada waktu kosong. Gue selalu melakukan sesuatu. Bahkan duduk udah kenyang nih, udah enak duduk depan api unggun itu gue nggak bengong. Karena kan apinya harus dijaga. Gitu. Nggak pernah benar-benar bengong gitu. Seperti menjaga cinta. Satunya ngepet, satunya cinta. Itu nanti di sensor nggak tuh kata itu? Enggak usah. Itu kan emang ada fakta aja kalau yang itu namanya emang bahasanya itu. Ya lo bayanginnya gini, gue mesti nyiapin tripod gitu, manjang-manjangin tripod, masang kamera di tripod, jalan agak jauh difokusin ke arah api unggun, nyari angle, rekam terus balik lagi terus pura-pura nyodok api unggun gitu. Terus balik lagi ke kamera, matiin, ambil kameranya. Hampir nggak pernah ada waktu buat nganggur. Tapi lu kalau solo camping selalu bikin konten? Yang terakhir enggak. Yang terakhir itu gue terakhir camping itu awal Juni 2023. Itu pertama dan terakhir kali gue nggak ngerekam. Pertama dan terakhir kali lo nggak ngerekam karena emang terakhir kali lo camping juga. Iya, itu sampai terakhir lo kali. belum camping solo lagi sampai sekarang. Iya. Tapi setelah itu lo sempat camping sama teman-teman lo lagi kan? Enggak, itu terakhir kali 2023. Bulan karena sebulan kemudian ya itulah gue situasi tidak memungkinkan. Iya, life happens. Oke. Itu camping terakhir itu di Curug Nangka, itu solo juga, sendirian juga. Itu goblok tuh. itu camping yang goblok. Karena seperti biasa gue nggak pernah weekend kan, jadi gue di hari kerja gitu campingnya. Gue inget tanggal 2 Juni itu, jadi gue nyampe tanggal 1, pulangnya tanggal 3. Tanggal 2 Juni itu hari Kamis apa ya, pokoknya begitu gue nyampe sana gue baru tahu kalau hari itu tanggal merah. Jadi penuh. Miserable, menyedihkan sekali di sana. Jadi yang pasang tiker-tiker gitu, ibu-ibu arisan gitu, foto-foto ya. Berendeng-rendeng orang selalu lewat lalu lalang buat kayak terjun. Terus ada sekelompok cewek-cewek pasang tenda di sebelah gue, gitu kan. Jadi mereka dengan sengaja pasang di situ setelah melihat kalau asap api unggun gue itu ketiupnya ke arah mereka.
Tapi mereka tetap pasang tenda di situ. jadi sepanjang api unggun itu nyala, sekali-sekali gue harus minta maaf ke mereka. Padahal mereka yang pasang tenda di situ. Itu miserable banget. Mungkin itu modus dari cewek-cewek itu Untuk biar lo minta maaf ke mereka. biar merasa diperhatikan. Oh, mungkin mereka pengen diasapin aja biar Oh. awet. Bisa. Smoky Apa banget ini ya rasanya, bicara? smoky ya. Itu sebelumnya itu pertama kali gue ke Curug Nangka itu juga ada kejadian seru. Setidaknya buat gue seru ya. So jadi jadi Curug Nangka tuh panjang. Di salah satu sisi panjangnya itu ada jalur naik. Oke. Gitu kan, yang ketutupan, yang hampir nggak kelihatan gitu deh. Suatu hari gue nggak sengaja ngeliat ada mas-mas dan mbak-mbak kayak sepasang mungkin suami istri ya, turun tuh dari situ. Terus gue nanya, ini jalurnya kemana mbak? Oh ini kalau kalau mau lihat air terjun dari atas bisa dari sini, pemandangannya bagus. Oh gitu. Oh, tertarik kan gue kan. Terus manjatnya berapa lama? Enggak lama, paling 10 menit dia bilang gitu. Oh ya udah, gue ambil kamera gue dong, ambil alat-alat gue gitu. Terus mulailah gue mendaki. Setengah jam gue belum nyampe. Terus lama-lama jalurnya mulai tertutup semak-semak gitu, mulai nggak jelas gitu. Lah terus akhirnya Kayaknya mereka ini deh, makhluk halus deh. Mereka cuma naik 10 menit, terus, aku capek, kita turun aja. Iya, turun aja. sama suaminya bilang kalau ada yang nanya kita prank aja. bagus ya. Atau dia cuma denger doang dari orang. Bisa naik ke atas 10 menit, dia coba. Udah 10 menit, terus kok nggak nyampe, udah kita turun aja gitu. Terus kalau ada orang Ternyata mereka sebenarnya cuma duduk-duduk kayak gitu di pangkal jalurnya gitu sampai gue datang gitu, mereka baru mau pulang padahal. tapi lo akhirnya nyampe ke tempat itu. Enggak. Jadi setengah jam gue nggak nyampe, gue balik. Kan gue sendirian, males dong kalau kenapa. Jalurnya menghilang. Oh gitu. Jalurnya hilang lama-lama. Mungkin ini ya jalur cuman buat orang-orang lokal nyari kayu bakar mungkin ya. Mungkin. Atau lo nggak pas di titiknya ada satu cabangan yang nggak lo ituin kali, yang lo lewatin ada percabangan mungkin yang nggak lo. Mungkin. Tapi ya gue berhati-hati aja sih. Ya. Bener. Terus balik lagi nih ke pertama kali lo pertama kali lo solo camping tuh, yang benar-benar sendiri tuh. Nah, lo kan bilang kayak lo nggak ada waktu untuk diem, gitu kan? Iya. Yeah. Berarti itu biasanya lo bangun pagi jam berapa? Terus tidurnya jam berapa kalau kayak gitu? Nggak ngitung saya. Nggak ngeliat jam sama sekali lo? Enggak, biasanya enggak. Jadi patokan lo ngantuk tidur gitu? Iya. Bangun kalau udah selesai ngantuk. Bangun kalau udah nggak ngantuk. Tapi matahari udah tinggi atau? Biasanya pagi sih. Biasanya pagi. Karena gue selalu ngerasa kalau misalnya masih adem gitu biasanya. Di gunung tuh biasanya terangnya lebih cepat gitu berasanya. Oh gitu. Kalau baru tahu. Menurut gue loh, bukan fakta nih ya. Bukan fakta. Ini menurut gue. Kalau di gunung tuh gue selalu berasa. Oh, karena lebih tinggi. Iya, gitu. Ya mungkin. Gue ngerasanya gitu. Bisa jadi. Jadi lu bisa horizonnya lebih kelihatan lebih jauh. Ya, gue ngerasa kayaknya kalau di gunung tuh selalu pagi itu lebih cepat gitu datengin, dan lebih terang duluan lah gitu paling enggak. Kayak misalnya jam itu 5, mungkin cuma karena lu nggak sabar pulang aja kali. Ya jam 5 tuh udah terang gitu. Jam 5 tuh udah terangnya gitu. Padahal kalau misalnya lu masih di Jakarta deh gitu, gue ngerasa jam 5 tuh masih gelap gitu biasanya. Seterang-terangnya terang itu biasanya baru ada cahaya tuh seingat gue 5:30 gitu. Tapi kalau di gunung tuh biasanya jam 5-an tuh udah berasa terang.
Mungkin karena ya ya kenapa? itu, karena apa sih? Lebih terbuka kali ya. Karena nggak ada cahaya buatan. Oh iya bisa jadi. Jadi pemandangan lo ke langit nggak terganggu. Bisa juga bisa. By the way, faktanya kalau kita ada di gunung waktu lebih lambat. Mungkin karena itu dia bilang 10 menit. Nggak, tunggu. Ini balik ke relativitas nih berarti. Iya, Oh benar, nggak emang kalau gravitasi Kalau di- semakin dekat dengan gravitasi waktu itu lebih cepat. Kan pernah ada ini. Atau apa sih, jam atom. atau hanya karena lo nggak menikmati waktu lu aja di sana. Nah ini yang gua sebenarnya menikmati alam, cuma gua paling nggak bisa itu kalau nggak ada WC yang proper. Nah, Nah itu Proper tuh apa? maksudnya coba paling ceritakan Iya, di gimana? tempat Dia selesaiin dulu. biar lu tahu dia ini, karena gue juga punya masalah yang sama sama Yos gitu. Gue pengen tahu, coba ceritakan WC di tempat lo selama ini. Horor sih. Horor sih, tapi nggak bau, tapi bersih sebenarnya. horornya kenapa? Horor tuh horor. Horornya tuh karena gini, air WC di lokasi-lokasi camping yang pernah gue datengin itu selalu ada bak mandi. Airnya selalu mengalir karena kan gunung kan. Airnya selalu mengalir. Jadi satu kamar mandi itu selalu dialirin air. Itu berarti mereka selalu bersih. Tapi itu juga artinya permukaannya selalu kena erosi. Ngerti nggak maksud gue? Jadi lantai WC itu udah jadi semen mentah. Semen mentah yang mungkin ketutupan lumut gitu. Udah gitu doang sih, paling parah. Tapi nggak bau, nggak kotor gitu, nggak. WC jongkok pasti ya. WC jongkok, lu bisa berdiri kalau mau kok. Kalau mau boker berdiri lu bisa kok. Sebenarnya kalau kayak gitu gue masih nggak masalah Kak Yos. Iya sih, sama sih. Tapi yang nggak enak itu kalau lagi cawi, apalagi habis BAB. Karena Adem. oh iya. Kisut gitu saya langsung. Bener juga sih, Dan ya, lebih dingin ya. Air dingin itu kalau menurut gue tidak gampang membuat sabun lo berbusa. Gitu. Jadi kalau lu pakai air dingin tuh kayak sabun lu tuh nggak ada busanya gitu. Lu mandi pakai sabunan tuh kayak nggak ada busanya. Gue berasanya kayak gitu ya kalau gue. Nah itu termasuk masalah gue kalau misalnya gue mesti cawi. Gue apa namanya? Kalau menurut gue sih, kalau lu mau camping, lu takut hal-hal kayak gitu ya sesuaiin aja, lu rencanakan aja. Karena dulu gue awal-awal tuh mikirnya orang-orang borjuis lu pada kayak, kalau sekarang gue mikirnya asal yang penting lu nyaman gitu loh. Lu camping mau kayak gimana terserah, yang penting lu sendirinya nyaman gitu. Kalau gue udah tahu gue mau camping, gue berangkat gue makan dikit. Di campsite gue makan juga dikit. Kayak waktu kalau zaman-zamannya karena lu malas boker di sana. Yes. Karena gue males boker di sana. Nah biasanya bener. kalau udah mau deket pulang baru makan banyak tuh, di jalan baru kebelet biasanya. Gue juga jarang sih boker pas camping. Lu simpen. Iya kayak lu, maksudnya makan sih nggak gue jaga ya, makan biasa aja ininya porsinya. Oke. Tapi ya entah biasa, entah kenapa sering kali baru kerasa pengen boker tuh selalu setelah sampai ke peradaban lagi gitu. Kecuali waktu di Papandayan itu. Ini kayaknya ada cerita yang menerawang karena tiba-tiba sore di bawaan. Kenapa? Ini nggak masuk ke video YouTube gue. Tapi waktu gue ke Papandayan sama Asa, teman kita dan keluarganya gitu, Oki udah ketawa duluan karena dia udah tahu ceritanya. Jadi di hari pertama kita manjat naik ke lokasi camping namanya Pondok Salada kalau nggak salah. Tuh pemandangannya luar biasa deh, udaranya juga enak banget.
Tapi besok paginya gue padahal nggak sarapan loh. Gue cuma ngopi besok paginya tuh. Kopi. Besok paginya kita turun. Nah, turun dari Pondok Salada itu sama kayak waktu naik, kita tuh ngelewatin daerah yang namanya Hutan Mati. Kalian udah pernah denger belum? Belum. Ya, pokoknya daratan kayak lapangan tandus gitulah. Isinya tuh pohon-pohon mati gitu. Makanya disebut Hutan Mati. Nah, kita lagi jalan turun melewati hutan mati, tiba-tiba gue kebelet. Kebelet banget. Pakai banget kayak. Pakai banget loh. Terus udah di ujung. Tapi temen gue dan keluarganya itu udah duluan. Gue nggak inget gue minta mereka udah jalannya terus atau emang gue ditinggal gitu. Tapi kebetulan waktu itu Hutan Mati itu sepi banget. Cuman ada kita yang lagi lewat di situ. Terus si Asa dan keluarganya udah duluan, udah nggak kelihatan. Kenapa nggak kelihatan? Karena hutan mati lagi kabut tebal. Nah, mungkin udah, itu juga ya, makin dingin makin. Nggak, ini bukan dingin. Gue mengambil kesimpulan nih gara-gara kopi. Gitu kan. Udah gue kebelet banget, ya udah gue mencari lokasi langsung. Gue langsung boker secepat mungkin di Hutan Mati. Maaf ya teman-teman yang lewat pondok, kalau pernah ke Papandayan terus lewat Hutan Mati terus mencium bau-bau yang gak enak, itu mungkin gara-gara gue. Nah, ini yang pertanyaan gue. Ini waktu itu gue nggak nanya juga sama Thomas. Itu lu gali lubang dulu baru lu? Enggak. Kebetulan dia sudah menyediakan lubang buat gue di Hutan Mati itu. Dia juga menyediakan, tunggu dulu, dia juga menyediakan toilet duduk. Jadi ada kayak bentuknya galian lah, bukan galian, emang udah bentuknya gitu aja, cekung ke tanah gitu, kayak lubang gitu. Di atasnya ada batang kayu, batang kayu melintang gitu. Jadi gue duduk di situ, terus boker di tengah kabut di Hutan Mati. Sungguh romantis. Iya. Dan gue ngabisin isi air botol 1 liter gue buat momen itu. Gue pikir nggak melakukan itu. Jadi lu jalannya sambil ini ya, kayak penguin gitu. Ayolah, standar gue memang rendah, tapi air harus lah. Standar kenyamanan gue emang rendah, tapi air harus lah. Tapi abis itu lu kubur gak? Habis itu gue kubur, kayak kucing, gue tendang-tendang gitu pasir. Gue tendang-tendang gitu ke. Oke. Ini kan karena waktunya udah mau. Waduh, seriusan ya. Nah, jadi yang sekarang nih sebagai penutup nih Mas, kasih tips dong buat teman-teman yang denger, apa aja yang harus dilakukan kalau lo mau solo camping. Apa ya? Kalau menurut lo, ini versinya Thomas ya. Versi Thomas kalau mau solo camping. Menurut gue, yang gue kepikiran sekarang itu cuman ada 2. Yang pertama, karena lo sendirian, lo harus selalu hati-hati, harus selalu waspada. Bahasa Inggrisnya be mindful. Gitu. Ini harus selalu, nggak bisa lo lengah kapan aja gitu, nggak bisa. Karena kalau misalkan lo mau hiking nih, mau naik jalur gitu, misalkan lo harus perhatiin setiap langkah lo, karena nggak ada orang lain di situ gitu kan. Lo nggak punya backup plan lah ya. Nggak punya backup plan. Nah itu yang kedua yang mau gue ituin. Tips yang kedua itu gue pernah belajar ini dari salah satu YouTuber camping. Ininya nasihatnya dia simple. 2 sama dengan 1 sama dengan 0. Artinya adalah lu harus selalu punya rencana matang. Harus selalu punya backup. 2 adalah 1 gitu. Jadi kalau misalkan lu punya 2 coklat gitu, lu bawa 2 coklat. Karena kalau lu cuma punya 1 coklat,
Terus Kalau dengan lu- kalau ada apa-apa, lu nggak punya cadangan gitu loh. Iya. Jadi 2 sama dengan 1, 1 sama dengan 0. Harus selalu punya rencana. Itu juga mencakup nasihat itu tuh juga mencakup kalau lu solo camping, lu mesti ngabarin seseorang. Lu mau Bahwa lu kemana, pergi gitu ya, berapa lama, kapan pulangnya. Kalau bisa apa namanya? Ya itu, lu harus ngabarin orang. Di lokasi camping juga lu mesti komunikasi sama pengurusnya. Lu harus bilang lu tuh cuma sendirian gitu. Yang kayak gitu-gitu deh. Lu di sini mau ngapain aja. Gitulah pokoknya. Oh, jadi dia kalau misalnya dia ngecek ke tenda jam 10 malam, jam 11 malam kayaknya nggak ada kehidupan, dia mulai bisa mencurigai lu ngapa-ngapain. Kayak kalau gue ke Pondok Halimun itu, kalau gue mau jalan ke air terjun, gue bilang dia dulu gitu. Gue perginya berapa lama, gue biasanya gue kasih waktu sih. Misalnya gue perginya habis sarapan, gue selalu bilang sama dia paling lambat sampai maghrib deh. Karena jalan ke sana tuh 2 jam, pulangnya 2 jam gitu. Sekalian ngerekam lagi kan, karena di videoin gitu, jadi lebih lama. Oke, kalau gitu. Oke lah. Terima kasih Udah juga. 2 episode ya bahas tentang solo camping. Meskipun Ini- masih banyak juga kayaknya yang belum diomongin. Masih banyak, gue bikin catatan. Oh, Bohong. Padahal gue udah bilang, Mas catat ya buat tipsnya apa aja. Cuma 2 tipsnya, pasti dia nggak bikin catatan ini. Kan ini tips buat solo camping kan? Ini tips buat solo camping kan? Terus lu cari tips apa lagi? Ada apa lagi yang lu catat bagian? Banyak sih. Ada beberapa sih. Ada ini apa? Cara bikin kopi bakar. Oke. Nah kalau itu nih kita bisa cari teman-teman roster sekalian, kita masukin ke dalam. No, ini nggak seperti itu. Ini nggak seperti bayangan kalian. Ini nggak seperti bayangan kalian. Nanti emang Thomas mesti disiapin nanti 1 episode lagi. bener. Iya. Nanti Banyak yang masih pengen buat tanyain. nanti kalau gitu kita ngobrolin lagi karena emang waktunya udah terbatas banget Iya. ya, udah habis. Kalau gitu terima kasih buat semua teman-teman yang udah dengerin. Semoga teman-teman semua bisa mengambil pengalaman dari Thomas gitu kan, dan Dan semoga kalian mampir ke channel gue juga. sebutin channelnya Thomas Soejakto. Thomas Suyakto. Nanti kita tulis Lihat di deskripsi ya. Pasti kita tambahin link deskripsinya. Silakan dikunjungi ininya Thomas, channelnya Thomas. Terus semoga teman-teman semuanya happy, Tidak kebelet di jalan. jalan, jadinya bisa dapat rezekinya lancar. Amin. Amin. Kalau gitu sampai jumpa. Terima kasih. See you. See you.